Oh, kuda hijau ya, kuda putih kosong ya? Kosong. Ini bukan sensoden punya kita. Iya. Kerencengnya 2, 3, 4. Halo guys, assalamualaikum. Share lagi kegiatan aku hari ini. Ini tuh aku lagi mau belanja bulanan. Ini aku lagi ke toko sembako. Ini tuh kayak agen gitu. Bisa dibilang ini tuh tempat langganan aku. Kalau misalkan belanja sembako itu pasti di sini. Di sini aku ambil satu sunlight yang ukuran lumayan besar. Terus di sini aku nanya beras yang 10 kilo, yang kuda Garut warna putih, tapi nggak ada lagi kosong. Adanya itu cuma kuda Garut yang warna hijau. Di sini aku ngambil 2 sabun cair yang ukuran lumayan besar sama yang kecil juga. Terus ini aku juga tadi ada ambil pewangi laundry juga satu, emang tinggal satu aja sih yang warna merah. Kalian kalau gosok ada yang sama juga nggak sih pakai pewanginya itu pewangi laundry? Aku tuh kalau gosok yang pakai pewangi laundry warna merah, kalau nggak warna kuning. Ini tuh wanginya tahan lama banget dan enak, nggak bikin pusing wanginya, nggak kayak pewangi baju setrika lainnya. Ini lanjut aku ambil satu minyak Sanko ukuran 2 liter. Emang tinggal satu juga sih minyak Sanko ini. Kuda hijau lah bang, yang 10 kilo. Jadi aku ambil beras kuda hijau yang 10 kilo, ternyata lebih murah daripada beras kuda putih yang biasa aku beli. Sebenarnya aku tuh kalau misalkan sebulan itu pakai minyak itu bisa 4 literan atau 5 literan, karena emang sering banget goreng-goreng di rumah. Tapi karena tadi minyak Sanko-nya itu tinggal satu dan kita memang cuma pakai minyak Sanko biasanya, jadi tadi aku ambil minyak Sanko aja yang ukuran 2 liter. Itu tuh harganya 40 ribuan. Ini udah selesai aku belanjanya, tadi totalnya itu habis 280.000. Terus itu aku ada ambil satu kerat telur juga isinya 30 butir. Terus tadi aku ada ambil satu tisu juga yang ukuran sedang untuk ditaruh di mobil. Kalau di sini itu kalau misalkan kita belanja yang lumayan banyak itu biasanya ada yang bawain itu yang kerja di sininya. Kayak gini nih dibawain belanjaan kita karena kan lumayan berat dan banyak ya. Terus tadi aku ada beli 5 mineral galon juga sama berasnya, itu udah ditaruh di bagasi belakang mobilnya. Udah selesai belanja sembakonya, aku langsung mau balik. Itu di pagi hari ya guys, pas aku abis nganter si Ade sekolah ke TK, karena emang jaraknya deket banget antara sekolah TK dengan toko agen sembako tadi. Jadi aku sekalian aja, mumpung juga si Ade nggak ikut ya. Kalau misalkan si Ade ikut pasti banyak yang dibeli dan lama. Singkat cerita ini kita udah sampai rumah aja. Ini aku mau keluarin dulu belanjaannya. Ini tuh ditaruh di kardus kecil kayak gini belanjaannya. Tadi tuh nggak banyak juga sih aku belanja yang di kardus kecil itu. Yang beratnya itu ya si mineral galon tadi sama beras aja. Ini aku ngeluarin juga yang telurnya ini. Aku emang biasa beli telur di tempat yang tadi toko sembako itu. Ini tuh 30 butir telur harganya 60.000, tapi biasanya nggak sampai sebulan kalau untuk telur, karena kita juga sering banget gitu masak telur. Apalagi si Ade suka banget sama telur. Ini lanjut langsung aku bongkarin belanjaannya dan mau langsung aku taruh ke tempatnya masing-masing. Di sini kalian bisa lihat aku ada beli apa aja. Itu ada beras yang 10 kilo kuda Garut tadi. Terus ini ada minyak Sanko, ada sunlight, sama ada pewangi dan tisu, juga ada sabun. Udah gitu aja sih belanjaannya. Tadi juga udah aku jelasin di toko sembako tadi ya guys. Ini lanjut langsung juga aku beresin telurnya ke dalam kulkas. Ini separuhnya aku taruh di keranjang kecil karena nggak muat di tempat telurnya. Selesai rapi-rapiin beresin belanjaannya, lanjut ini aku mau belanja lagi guys. Ini tuh di sore hari aku mau ke minimarket karena masih ada belanjaan yang belum aku beli. Biasanya kalau untuk belanja bulanan itu aku ada 2 tempat, di toko sembako tadi sama di minimarket deket rumah juga. Sama-sama deket rumah sih toko sembako sama minimarket itu. Kalau ke minimarket ini sih jarang, tapi karena Pak suami ngajak ke sini ya udah sekalian aja aku beli yang kurang-kurangnya. Minimarket ini tuh biasanya ramai banget kalau misalkan habis gajian gitu ya, orang pada belanja tuh ramai banget ngantri. Aku tuh nggak tahan juga kalau misalkan belanja di sini di sore hari itu biasanya ramai banget. Kalau di pagi hari itu kurang ramai, tapi kalau untuk di sore sampai malam hari itu ramai banget biasanya kalau orang baru habis pada gajian. Ini aku ada ambil sunlight lagi karena di sini tuh harganya lebih murah. Sunlightnya 9.000 dari harga 12.000 jadi 9.000. Itu aku perginya ramai
keanehan karena anak-anak juga udah pada pulang sekolah, terus ibu mertua juga ikut karena ibu mertua juga ada yang mau dibeli di sini. Terus ini aku ada ambil pewangi lantai juga yang Soklin warna pink. Ini tuh wanginya enak banget, seger banget. Ini tuh si kakak yang pegang-pegang keranjangnya, aku yang tukang ambilin belanjaannya. Di sini aku lagi cari-cari odol aku yang Pepsodent Sensitive Expert. Kalau aku sama si kakak itu sama pakai odolnya yang itu, tapi kalau pas suami itu beda lagi. Pas suami itu pakai yang Sensodyne tapi yang sensitifnya juga, karena kita itu emang sama-sama sering sensitif gitu giginya. Tapi pak suami lebih suka sama yang Sensodyne, tapi kalau aku lebih suka sama yang Pepsodent Sensitive Expertnya, itu lebih banyak busanya. Kalau yang Sensodyne itu kurang busanya. Terus ini aku ada ambil sabun lagi, sabun cair, karena emang di sini tuh lebih murah ternyata sabun cairnya. Aku ada ambil 2 sabun cair lagi yang ukuran sedang. Ini tuh harganya 15 ribuan, 14 ribuan. Tadi aku ada ambil Pepsodent Sensitive Expertnya satu yang ukuran sedang. Kalau Sensodyne itu nggak ada. Terus di sini aku ada ambil kopi luwak 6 renceng gitu. Harganya ternyata di sini juga murah. Untuk kopi luwak itu cuma 7.000 isi 6 sasetan. Karena masih ada bapak waktu itu ya, jadi aku ada ambil kopi. Kalau misalkan nggak ada bapak, aku nggak pernah stok kopi karena emang nggak ada yang ngopi di rumah. Ini terus lanjut aku ada ambil 2 mie goreng. Padahal ternyata di rumah itu masih ada 2 mie goreng. Malahan mie kuahnya yang nggak ada karena emang aku nggak cek lagi di tempat peremian. Dan aku juga nggak pernah stok banyak mie, memang sengaja biar anak-anak itu nggak sering makan mie. Ini lanjut aku ambil minyak rambut juga yang biasa aku pakai untuk anak-anak. Ini aku ambil yang CBD warna pink. Ini aku ganti, tadi si Ade itu ngambil yang warna biru karena emang biasanya itu kita warna pink dan enakan wanginya itu warna pink. Lanjut kita ke tempat perprojenan. Di sini si kakak mau beli nugget sama kentang goreng juga, tapi kalau untuk perprojenan di sini tuh lumayan harganya karena perprojenannya itu yang bermerek guys. Yang Fiesta itu kan biasanya lumayan ya harganya. Kalau untuk perprojenan di sini si kakak ada ambil 2 nugget. Mulanya itu 2 nugget ya, tapi karena kata aku kalau 2 nugget itu mahal banget kak. Ini tuh harga 1 nugget aja 50.000, berarti 2 itu 100. Jadi mendingan 1. Akhirnya si kakak ambil 1 doang nuggetnya. Ini lanjut aku ada beli minyak kayu putih yang ukuran sedang. Ini harga minyak kayu putihnya itu standar sih ya 21.000, di mana-mana juga emang 21.000 kalau untuk minyak kayu putih yang ukuran sedang. Udah selesai ini aku belanjanya, tinggal bayar aja ke kasir. Ini dikira aku minyak kayu putihnya itu bayar di sini langsung, tapi ternyata kata si abangnya itu langsung ke kasirnya aja sekalian. Kalau di sini kan outlet perobatan kayak minyak kayu putih dan obat-obat yang lainnya itu terpisah, jadi pikir aku itu bayarnya terpisah, ternyata samaan bayarnya. Bayar ke kasirnya langsung. Di sini tuh nggak ada minyak Sanko, jadinya aku nggak ada ambil minyak lagi. Dan harga minyak juga di sini lumayan mahal dibandingkan dengan minimarket lainnya. Ya ada plus minusnya ya, di minimarket manapun pasti ada yang mahal, ada yang murah. Di salah satu barang ada plus minusnya. Ini udah selesai aku belanjanya, tadi habis berapa aku lupa lah. Pokoknya sekitar 200-an juga. Ini langsung aja kita mau balik. Alhamdulillahnya tadi itu sepi guys, di sini nggak ramai. Biasanya itu kalau sore rame banget. Antrian di kasirnya itu biasanya panjang banget guys kalau sore hari. Tapi tadi itu sepi, jadinya kita cepet buat ngantri di kasir. Nggak pakai ngantri lagi di kasir. Soalnya aku dulu pernah ya guys belanja di sini itu ngantri banget. Pak suami aja sampai udah kesel gitu karena rame banget, lama. Sampai rumah langsung aja aku bongkarin belanjaannya bareng si Ade. Terus aku langsung tata ke tempatnya masing-masing. Jadi kalian bisa lihat aku ada belanja apa aja tadi juga pas di minimarketnya udah aku kasih tahu ya guys aku ada belanja apa aja. Ini si Ade ngerecokin dan ngebantuin juga buat beres-beresinnya. Ini udah selesai diberesin, lanjut aku mau taruh ke tempatnya. Aku naruh kopi sama naruh peremian itu di sini. Pokoknya yang saset-sasetan itu aku taruh di sini. Ini tuh sebenarnya tempat lauk, tapi karena nggak aku pakai dari pas beli itu nggak pernah aku pakai sama sekali. Akhirnya aku alih fungsiin buat naruh tempat belanjaan sasetan.
Terus ini aku mau taruh tempat persabunan itu di sini guys. Ini tuh udah kayak gudang kecil di sini. Ini ada tempat kayak rak sepatu, terus rak handuk, terus ada sepeda si Ade juga. Terus ini rak persabunannya itu nyempil di sini guys. Itu di atasnya ada gantungan baju juga. Itu ada jaket pas suami yang digantung di situ. Terus keranjang dan ada tumpukan kardus juga. Karena aku kan gak ada gudang, jadi ada tempat sedikit ini aku jadiin kayak gudang kecil gitu di sini.